saat ini rekan-rekan dari Satgas Merah Putih khususnya terkait dengan masalah narkoba, mereka fokus untuk mendalami kelompok jaringan dari Timur Tengah. Satgas Halilintar lebih fokus pada kegiatan penyelundupan narkoba yang jaringan internasionalnya berasal dari Cina. Selain BNN, Mabes Polri memiliki 2 satgas khusus untuk memberantas penyelundupan narkoba internasional. Kedua satgas tersebut adalah Satgas Merah Putih dan Satgas Halilintar. Sejak awal tahun 2020 ini, sedikitnya 7 ton narkoba berhasil disita oleh kedua satgas. Dan kedua satgas ini mempunyai spesialisasi yaitu memberantas mafia narkoba dari Timur Tengah yang dilakukan oleh Satgas Merah Putih dan Satgas Halilintar khusus atau fokus menindak mafia dari negeri Cina. Untuk membahas isu ini dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional, saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda, Detikers, untuk mengikuti perbincangan dengan Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mari ikuti. Bapak Sigit, terima kasih berkenan menerima kembali dari Detikom untuk berbincang. Cuma kali ini Pak Sigit, saya ingin fokus ke persoalan pemberantasan narkoba nih Pak Sigit, dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional. Kita tahu dari pemberitaan beberapa bulan terakhir, Bareskrim Polri prestasinya cukup mencorong dalam pemberantasan narkoba. Ada Satgas Merah Putih dan ada Satgas Halilintar. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin Pak Sigit jelaskan dulu dong, apa sih bedanya Satgas Merah Putih dan Satgas Halilintar ini? Ya, terima kasih. Capaian-capaiannya juga tentunya ya. Jadi memang dalam kurun waktu Januari sampai dengan saat ini di bulan Juni 2020, kita melihat bahwa di lapangan khususnya di situasi pandemi COVID ya, yang seharusnya kegiatan-kegiatan itu jauh berkurang, namun faktanya terkait dengan masalah narkoba ini justru berbeda. Mereka memanfaatkan situasi pandemi COVID ini justru untuk melaksanakan kegiatan distribusinya. Sehingga beberapa waktu yang lalu kita beberapa kali melakukan penangkapan yang saya lihat hasil kerja keras anggota cukup baik ya, sehingga berhasil melakukan pengungkapan besar di beberapa tempat. Tadi ditanyakan oleh Mas Alek, apa sih bedanya Satgas Merah Putih dengan Satgas yang masuk dalam kegiatan operasi Halilintar gitu. Jadi Satgas Merah Putih ini memang adalah Satgas khusus yang didirikan pada tahun 2017 dan personelnya memang dipilih dari personel-personel yang memiliki klasifikasi khusus karena memang mereka kita berikan penugasan-penugasan untuk mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik, awalnya seperti itu. Dalam perjalanannya Satgas tersebut tentunya optimal untuk terus-menerus kita aktifkan. Ada situasi yang kemudian kita lihat bahwa perlu ada penanganan khusus terhadap narkoba, sehingga kita minta untuk Satgas Merah Putih mendalami dan menangani kasus narkoba tersebut. Dan seperti yang kita lihat dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai bulan Mei kemarin, bahkan bulan Juni ya, dari terakhir Sukabumi itu ya. Satgas Merah Putih berhasil mengungkap 2 kali ya pengungkapan besar di wilayah Serang
yang melibatkan kelompok Timur Tengah, yaitu kelompok Yaman dan Pakistan, dan kemudian yang di Sukabumi melibatkan kelompok Iran. Sehingga kita minta untuk rekan-rekan di Satgas Merah Putih terus-menerus fokus dan tentunya memonitor lanjut dan tentunya melakukan upaya-upaya penindakan dan penangkapan terhadap upaya-upaya penyelundupan narkoba di wilayah kita. Jadi memang saat ini rekan-rekan dari Satgas Merah Putih khususnya terkait dengan masalah narkoba, mereka fokus untuk mendalami kelompok jaringan dari Timur Tengah. Sementara saat ini baru saja tadi kita juga merilis hasil pengungkapan dari rekan-rekan yang tergabung di dalam Satgas Halilintar, dan memang dari 2 kali pengungkapan atau 3 kali pengungkapan, Satgas Halilintar lebih fokus pada kegiatan penyelundupan narkoba yang jaringan internasionalnya berasal dari Cina. Jadi seperti tadi pagi kita rilis kurang lebih 159 kilo, di mana kita lakukan penangkapan di 3 TKP berturut-turut, di mana semuanya berasal dari Cina. Sehingga kemudian kami minta untuk 2 satgas ini fokus untuk lebih meningkatkan pengawasannya, karena dari situasi yang ada di tengah-tengah pandemi COVID ini kita lihat bahwa memang ini adalah kesempatan mereka ya, kalau kita lihat untuk melakukan upaya untuk penyelundupan yang lebih besar, karena beberapa info juga kita dapatkan karena kita selama ini juga bekerja sama dengan kepolisian internasional untuk saling tukar-menukar info. Kita dapat informasi di Australia pun juga ada pengungkapan besar. Jadi dalam situasi begini ternyata situasi COVID ini yang kebanyakan cenderung orang seharusnya di rumah, tapi sepertinya ini juga menambah, kira-kira seperti itu. Malah kesempatan buat mereka untuk bekerja lebih leluasa. Betul. Pak, kalau yang Halilintar kapan persisnya dibentuk itu? Yang Merah Putih kan 2017 ya. Yang Halilintar? Jadi kalau operasi Halilintar ini sebenarnya sudah berjalan kurang waktu 2 tahun barangkali ya, 2019 juga ya. Jadi ini memang kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini dengan kawan-kawan dari instansi terkait, dalam hal ini Bea Cukai, di mana kita memiliki kesepakatan dan komitmen bersama untuk melakukan sinergi dalam rangka mengantisipasi adanya penyelundupan, khususnya saat ini ya yang sedang marak adalah penyelundupan lewat laut atau lebih dikenal dengan ship to ship. Jadi ini juga mungkin perlu masyarakat mengetahui bahwa terjadi perubahan tren terkait dengan modus operandi penyelundupan. Jadi kalau zaman dulu sering kita melihat bahwa banyak yang tertangkap karena dia menyelundupkan dengan cara kurir seperti itu. Jadi ditempel di badan, kena X-ray, kemudian berubah, cari yang lebih aman melalui angkutan udara, melalui kargo. Kemudian berubah lagi melalui jalur kargo laut seperti itu. Dan karena itu sering tertangkap, akhirnya tren terbaru yang sekarang adalah menggunakan jalur ship to ship. Jadi bagaimana mereka bertransaksi di laut lepas, di pelabuhan internasional, kemudian ada kapal yang disiapkan untuk merapat, dan kemudian di situ terjadi tukar-menukar. Biasanya modus operandi ini dengan memanfaatkan
masyarakat kita yang berprofesi sebagai nelayan, kurang lebih begitu. Kalau yang dari sindikat Iran yang tertangkap kemarin, mereka modusnya seperti apa, Pak? Ada yang berpura-pura sebagai pengusaha misalnya? Dari 2 penangkapan terakhir memang keterlibatan dari warga negara asing tersebut, khususnya dari Yaman dan Iran, kita lihat cukup aktif. Dari yang tadinya mula-mula mereka hanya melakukan kegiatan dalam rangka mencari kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh mereka seperti rempah-rempah seperti itu. Dalam perkembangannya kemudian mereka melakukan kerjasama dengan kelompok sindikat internasional yang ada di negaranya untuk kemudian mereka membantu, bahkan juga tidak hanya sekedar membantu tapi mereka juga membeli dan kemudian mendistribusikan. Itu yang kita lihat, yang kita tangkap di penangkapan dua yang terakhir ya, yang di Serang dan Sukabumi. Kemudian juga cara mereka menyamarkan ini juga bermacam-macam. Jadi kalau Cina kecenderungannya menggunakan kemasan teh begitu. Tapi kalau yang dari Timur Tengah ini mereka lebih beragam. Mulai dengan menggunakan seperti Tupperware begitu, terus kemudian ada juga yang dibungkus seperti bola warna putih, kemudian juga ada yang disamarkan, dicampur dengan asam keranji begitu supaya kelihatan bahwa ini seperti rempah-rempah. Ada juga yang dibungkus dengan kemasan seperti kurma, jadi dicampur dengan buah kurma. Jadi memang lebih beragam, kira-kira seperti itu. Sehingga memang itulah modus-modus dan cara mereka menyamarkan agar penyelundupan dan distribusi dari barang-barang narkotika dari Timur Tengah ini bisa berjalan. Kalau untuk jejaringnya Pak, pemesanan segala macam itu, kalau untuk level yang kecil-kecil kan beberapa waktu lalu terdeteksi pemesanannya ada yang lewat memanfaatkan jaringan internet. Nah kalau yang skalanya internasional itu pendeteksian awalnya seperti apa itu? Dari 3-4 penangkapan yang besar yang kita dapatkan akhir-akhir ini, mereka cenderung menggunakan handphone satelit ya, handphone satelit, dan kemudian pembicaraannya juga one way seperti itu, sehingga kecuali ya memang antara pemesan dalam jumlah besar dan pengirim yang langsung dari itu memang ada jalur khususnya, tapi rata-rata pada saat pelaksanaan di lapangan, pada saat itu didistribusikan, kemudian bagaimana itu diambil oleh kurir, itu memang menggunakan jalur satelit. Pak, tadi kan dijelaskan penyelundupannya ship to ship gitu Pak. Tapi selama pandemi ada nggak kasus juga karena kita butuh obat banyak dari luar gitu ya, antara lain untuk sanitizer atau untuk obat penyembuhan virus corona itu, ada nggak upaya-upaya penyelundupan lewat itu, bahan baku kimianya itu? Atau malah pas pendistribusian daratnya lewat kendaraan-kendaraan logistik pengantar sembako semacam gitu? Yang kita dapatkan kalau proses transaksinya, terutama di laut, tetap menggunakan skema ship to ship ya, artinya mereka bertransaksi di laut lepas, kemudian baru dibawa masuk ke perairan Indonesia, baik yang melalui jalur pantai barat Sumatera ataupun yang melalui lintas Selat Malaka. Nah, untuk distribusi setelah sampai di dalam negeri ya memang mereka
berusaha untuk menyamarkan. Salah satunya yang kita dapati bahkan mereka juga menggunakan truk-truk yang biasa digunakan untuk mengangkut sembako untuk menyamarkan. Seperti itu. Kalau untuk jenis narkotikanya ada pengembangan baru nggak Pak? Selain sabu atau mungkin ada jenis sabunya sabu jenis baru dengan kualitas yang lebih super gitu? Yang paling marak yang kita lihat saat ini sabu-sabu, kita lihat trennya paling tinggi ya, di samping ganja tentunya dari dalam negeri. Kemudian ada ekstasi, kemudian jenis psikotropika, biasa orang menyebutnya dengan H5 atau Erimin 5. Ada juga tertentu heroin ataupun kokain, itu juga jalurnya beda tapi lebih kecil. Akhir-akhir ini memang dikenal ada jenis tertentu, tapi belum masuk sebenarnya. Tapi ini biasa digunakan di Timur Tengah, jenis opiat tertentu lah seperti itu, termasuk jenis koptagion kalau nggak salah. Tapi sampai saat ini itu masih belum masuk. Ke kita belum. Pak, yang banyak mengherankan banyak orang itu kan para pelaku atau bandar besar itu sudah masuk pengadilan, penjarakan, tapi ternyata mereka masih bisa mengendalikan. Ketika terjadi transaksi atau polisi atau aparat BNN menangkap, ternyata pengendalinya itu dari dalam penjara. Ini ke depan ada upaya-upaya khusus nggak Pak untuk bisa mematikan mereka ini, memutus rantai kendali dari penjara ini? Ya saya kira kalau dari pengalaman yang ada akhir-akhir ini, apalagi dari kegiatan terakhir ya, termasuk yang tadi ada keterlibatan para napi yang sudah ditangkap yang ada di lapas, termasuk yang sebelumnya. Jadi tentunya saya sangat setuju kalau kemudian ada pengawasan khusus, termasuk juga penanganan khususnya terhadap para napi residivis dari bandar narkoba. Paling tidak ada semacam security maksimum di mana mereka tidak bisa lagi menggunakan handphone ya. Karena kalau dulu ada istilah di penjara yang di sekelilingnya ada buaya, tapi bagi saya yang paling penting adalah bagaimana menempatkan mereka di tempat-tempat yang tidak ada sinyal, itu yang paling penting. Dan yang kedua tentunya juga ada pengawasan khusus, jangan sampai juga ada handphone yang bisa masuk. Jadi dua hal, alat komunikasi jangan sampai masuk ke mereka, yang kedua tempatkan mereka di tempat-tempat yang nggak ada sinyal. Jadi saya kira cocok itu di Nusa Kambangan atau di Gunung Sindur, atau bila perlu kita bikin lagi lah di tempat yang dulu kan terpencil. ada wacana pembangunan lapas di pulau terpencil itu ya. Yang paling penting jangan beri mereka sinyal. Ya. Berarti harus kerjasama dengan pihak dong. Ya, dalam hal ini tentunya nanti kita kerjasama lah dengan Kementerian Kumham, utamanya Dirjen Bapas, kawan-kawan di Menkominfo untuk kemudian bisa menentukan titik mana yang cocok buat mereka, sehingga itu sangat membantu untuk mengurangi terjadinya distribusi narkoba, karena memang banyak dari mereka yang masih bermain. Pak, selama pandemi Kemenkumham kemarin kan melepaskan ribuan napi ya, dan mungkin sebagian dari situ adalah para napi narkoba, sehingga dan itu termasuk persoalan selama ini penuh sesaknya penjara-penjara di kita itu adalah kasus-kasus narkoba, lebih dari 60%. Ada pemikiran untuk meninjau ulang atau merevisi undang-undang narkoba supaya istilahnya yang cuma pemakai kelas kecil itu nggak usah lagi lah dikenai pasal-pasal pidana atau istilahnya dekriminalisasi. Ini kan para korban, kenapa nggak dikenai pasal kesehatan gitu? Jadi problem kesehatan ini direhabilitasi aja gitu.
Kalau Bapak sebagai Bareskrim setuju untuk merevisi salah satu pasal di situ misalnya? Ya, tinggal kita mau mengikuti mazhab yang mana gitu kan. Kalau kita lihat di luar negeri seperti di Belanda itu kan ada sistem pengawasan dan pengendalian terbatas. Satunya di sana itu masyarakat boleh menggunakan narkoba dalam jumlah tertentu tapi diawasi kan seperti itu, dan di tempat-tempat tertentu. Itu maksudnya juga supaya para pengguna bisa lebih dikontrol. Tapi saya tidak tahu kalau di Indonesia apakah itu cocok atau tidak. Tapi yang jelas upaya-upaya sudah dicoba untuk dilakukan bagi pengguna awal. Saat ini kita berikan kesempatan mereka untuk kemudian direhabilitasi, tentunya dengan prosedur tertentu, dengan persyaratan tertentu, sehingga kita juga meyakini bahwa pada saat nanti direhab, maka lembaga yang melakukan rehabilitasi tersebut memang betul-betul mampu. Tapi bagi pengguna yang kedapatan dalam jumlah tertentu, misalkan lebih dari 1 gram, dan memang sudah berulang kali, ya mau tidak mau tetap harus kita proses. Karena memang tidak ada jaminan juga bahwa yang sudah direhabilitasi kemudian mereka bisa bebas. Dan juga ada opini yang berkembang bahwa kalau mereka dipenjarakan justru nanti keluar akan, yang tadinya statusnya hanya sebagai pengguna nanti keluar jadi pengedar. Memang ini kan situasi-situasi yang kita hadapi. Namun menurut saya adalah bagaimana kita memperlakukan para pecandu atau pengguna narkoba ini dengan melakukan treatment khusus. Treatment khusus artinya memang perlu adanya perhatian pada yang bersangkutan, baik itu dari lingkungan yang terkecil ya, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan tetangganya, lingkungan dia bergaul. Karena prinsipnya walaupun dia sudah berada dalam lingkungan baik, namun suatu saat kalau dia bertemu lagi dengan lingkungan lamanya, kecenderungan untuk kambuh, mengulangi lagi atau edik itu akan muncul. Jadi, dan yang kedua juga dari dalam diri dia mau berubah atau tidak, ya. Motivasi. Saya kira begitu. yang jelas tentunya dari dua sisi, masalah pendidikan, kemudian bagaimana pendidikan agama juga menjadi salah satu pegangan yang mungkin harus terus-menerus kita ingatkan kepada mereka sehingga mereka tahulah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Gitu. Pak, terakhir kemarin kan kita polisi nangkep salah satu seleb kita lah ya, pengguna ganja. Nah ini juga menjadi perdebatan kembali di media sosial itu, kok ganja di kita masih dianggap sebagai narkoba gitu, padahal di negara lain itu udah dianggap udahlah biasa, konsumsi biasa, bahkan ada yang dianggap sebagai obat, bahkan di Aceh katanya itu udah dijadikan sebagai semacam bumbu masak gitu. Kalau pandangan dari Pak Sigit sebagai Kepala Bareskrim? Ya karena kita ini penegak hukum ya tentunya terhadap sesuatu yang sudah diatur di dalam undang-undang, khususnya undang-undang tindak pidana psikotropika dan narkotik, ganja masuk di dalamnya. Jadi tentunya penggunaan terhadap barang-barang tersebut ya tentunya sudah ada aturannya ya. Nggak perlu dimasuk yang klausul untuk direvisi gitu, dikeluarkan dari. Ya saya kira ini tergantung dari masyarakat menilai, para praktisi menilai seperti apa, apakah ini perlu ataupun tidak. Namun tentunya semua harus dihitung dengan benar, jangan sampai merubah aturan bukannya menjadi lebih baik, tapi membuat situasi lebih parah. Hanya memberikan toleransi
tapi kemudian tidak merubah seseorang untuk menjadi lebih baik. Nah ini kan juga harus dihitung semuanya. Perlu ada riset, perlu ada kajian khusus sehingga pada saat mengambil keputusan, apalagi ini berdampak terhadap masyarakat, terhadap orang-orang yang memang harus kita jaga, tentunya jangan sampai salah, kira-kira begitu. Detikers, demikian bincang-bincang kami dengan Kabareskrim Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo seputar sepak terjang 2 Satgas di lingkungan Mabes Polri, yakni Satgas Merah Putih dan Satgas Halilintar dalam upaya pemberantasan narkoba. Dari apa yang dipaparkan Bapak Kabareskrim, semoga kita dapat menambah pengetahuan, khususnya bahwa tekad pemerintah dalam hal ini Mabes Polri dalam pemberantasan narkoba akan selalu menjadi prioritas utama. Pak Sigit, terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya. dan selalu salam stop narkoba. Stop. Wow.